Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tidak bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kerinduan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan.
buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, segenap hati kami tidak bersyukur kepada-Mu Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, agunglah, mulialah Engkau Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Kau Raja mulia, Kau agung, perkasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah kuatku Tuhan, Kau sumber kuatku. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, karena Kau yang layak kami sembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, kekal
Yesus batu penjuru kami Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat berkuasa, semuanya doa ya bersorak. Hei matakan Yesus, kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, hei masyurkan Yesus, kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, agunglah Kau Tuhan, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, syurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus, Kau Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Kau hadir di sini,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Ku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, Yesus. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi.
Mari kita masuk dalam doa sebelum firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau bulan ini Tuhan sudah merupakan bulan yang kami rasakan Engkau terus membimbing, memimpin kami, dan terus kami percaya Engkau akan terus membimbing kami sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh menyembah Engkau lagi, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Oleh karena itu Tuhan, kami minta dengan hormat, berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, bahwa kami semakin mengerti akan firman. Roh Kudus pimpin kami, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman. Bapa, berikan kami firman. Yesus, firman Allah yang hidup, berbicara. Kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan Kau. Kami anak-Mu siap mendengarkan Kau. Kami umat-Mu Tuhan siap mendengarkan Kau. Apalagi yang harus kami kerjakan dan bagaimana Tuhan kami harus menghadapi kehidupan. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup di dunia ini nggak selamanya mulus. Dan kalau boleh jujur, kalau kita melihat kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, seringkali kita merasakan lebih mudah untuk merasakan penderitaan daripada keenakan. Kita akan merasakan penderitaan panjang sekali, dan kita merasakan kenikmatan cuma singkat. Dan itu yang sering terjadi, dan seringkali semuanya itu beruntun dan datang bersama-sama. Bukan cuma satu-satu seperti itu, tetapi semuanya berlangsung serentak datang kepada kita. Contoh yang paling sangat dekat, kita tahu bahwa pernah kejadian di New Zealand, yaitu Selandia Baru, tanggal 5 Maret kemarin, itu terjadi gempa bumi dalam waktu yang sangat singkat. Gempa bumi pertama 2:30 waktu sana, pagi, subuh, 7,1. Selang beberapa saat, beberapa jam, muncul lagi, 7,4 naik. Lalu kemudian, 2 jam kemudian, naik lagi menjadi 8,1. Kejadian ini bukan cuma sesaat dan cuma akan terjadi di New Zealand saja. Kita percaya karena semuanya goncangan-goncangan itu terjadi karena memang Tuhan ingin menggenapi firman-firman yang sudah ada. Dan oleh karena itu pertanyaannya adalah, jika kita menghadapi goncangan-goncangan, kita menghadapi tekanan-tekanan, kita menghadapi persoalan hidup yang begitu serentak menghantam kita, adakah kita bisa tetap tenang? Adakah kita bisa benar-benar menyadari, saya bisa tenang karena saya ada Tuhan. Saya bisa tenang karena saya ada Tuhan Yesus di dalam saya, di sekeliling saya, dan yang menguasai kehidupan saya. Mari kita mulai firman Tuhan ini dengan judul ketenangan dalam menghadapi semua itu. Dan kita buka Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Lukas pasalnya yang ke-21, dan saya berharap kita semua membaca firman ini, karena bukan saya yang berkata-kata, tapi biarlah firman itu kita baca bersama-sama dan kita nikmati bersama-sama, dan biarlah firman ini mengubah kehidupan kita. Kita baca Lukas 21 ayat 25 dan 26. Lukas 21 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan, 2, 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini jelas Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita bahwa
Dunia ini akan digoncang sama Tuhan dan kehidupan kita akan berubah, kehidupan kita akan tergoncangkan dengan luar biasa. Tetapi ada hal yang menarik yang Tuhan Yesus katakan bahwa di situ bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saya tertarik dengan kata-kata bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi segala sesuatu. Apa saja deru dan gelora laut. Bahkan dikatakan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Mari kita bayangkan bahwa kejadian-kejadian yang dialami oleh alam semesta ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Baik secara perekonomian, baik secara bangsa, baik secara apapun. Bahkan sampai kehidupan pribadi kita akan terpengaruh. Dan yang menjadi masalah, pada saat ini terjadi dikatakan ada bangsa akan takut dan bingung, dan kemudian juga ada orang mati ketakutan karena kecemasan. Saya berharap Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus tidak mengalami hal ini. Dalam arti deru dan gelora laut ini menggambarkan tentang tsunami, dan juga akan terjadi kecemasan yang menimpa bangsa-bangsa karena ada kuasa langit akan goncang dan sebagainya. Itu tidak membuat kita takut. Ya, kita akan mengalami, pasti kita akan mengalami. Bukan hanya itu, perekonomian kita akan berubah, ke sekolah kita juga susah, dan semuanya akan mempengaruhi kehidupan kita. Dulu yang kita merasa enak-enak saja, tapi begitu kejadian apapun yang kita alami, bahkan saat ini mungkin kita sudah mengalami, kita seringkali menjadi takut dan cemas. Oke, kita nggak bilang kita mati, tetapi kita seringkali mengatakan, aduh mati aku takut dan bingung dan aku cemas karena semua permasalahanku membuat aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang membuat kita gugup, itu yang membuat kita panik, itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa berbuat apa. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu orang tokoh yang luar biasa. Saya anggap itu sebagai luar biasa karena dia justru memberikan banyak hal. Dia sudah memberikan hidupnya buat Tuhan Yesus, dan dia memberikannya itu dengan tidak tanggung-tanggung. Dan pada saat dia mengalami hal yang tidak enak, dia bisa tenang. Kalau dia bisa tenang, kenapa kita enggak? Mari kita baca di dalam Kisah 27. Kisah Rasul 27, ayatnya yang ke-20 sampai ke-22. Kita akan banyak melihat bagaimana sikap yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat kapal kandas. Kisah para Rasul 27 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu kejadiannya di mana Paulus yang terus berusaha memberitakan Injil, akhirnya dia harus ditangkap. Dari Yerusalem dia harus dibawa ke Roma, dan dia sendiri yang minta untuk bisa menghadap kepada Kaisar. Tetapi dalam perjalanan dari Yerusalem ke Roma, mereka harus melewati laut. Mereka harus berlayar. Dan pada saat mereka berlayar, Paulus sebenarnya sudah mengingatkan kepada nahkoda kapal, kalau bisa jangan berangkat, ini angin situasinya sudah sangat buruk. Lebih baik kita tinggal aja di sini. Tapi mereka berasa bahwa ini kelihatannya bagus kok, tenang-tenang saja kok, laut bagus dan kondisi bagus, kita berangkat. Dan mereka lebih percaya kepada nahkoda karena apa? Paulus bukan seorang laut.
Dan dia pasti lebih percaya kepada orang-orang lebih percaya kepada nahkoda. Tetapi apa yang dialami oleh mereka di atas kapal terjadi karena Paulus sudah menyampaikannya. Dan tadi kita barusan baca di ayat 20 dan dikatakan bahwa matahari dan bintang dan bulan nggak kelihatan, cuma angin badai saja terus menerus. Kalau nanti kita lihat 14 hari mereka mengalami badai, wow, luar biasa. Sampai matahari nggak kelihatan, bulan bintang nggak kelihatan, kita bisa bayangkan mereka di alam mengalami deru gelora laut yang luar biasa. Dan akhirnya dikatakan oleh Lukas yang mencatat semuanya ini, dia berkatakan, kami putus asa. Lihat Paulus bagaimana dia tetap tenang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketenangan Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Dia mengalami gelora laut, sama semua orang yang ada di dalam kapal mengalami gelora laut. Dia mengalami goncangan, sama semuanya mengalami goncangan. Tetapi kenapa yang lain panik, dia enggak? Kenapa yang lain panik, dia tetap tenang? Kenapa yang lain dia jadi tetap bisa menyampaikan satu ajakan untuk terus tetap bertabah hati? Kata-kata yang tadi kita baca, lihat, saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti, ayat 21, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Kita sudah dinasehati, kita sudah diberitahu jangan, tapi kita maksa. Dan pada saat kita maksa, akhirnya kita masuk ke dalam kesukaran dan kita mengalami kerugian. Dan kalau itu terjadi saat ini dalam kehidupan kita, ya mari kita koreksi, yuk kita bertobat. Dan kita minta Tuhan ampuni kalau kita salah. Tapi yang menarik lagi di ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini. Ada kata juga dalam kesukaran ini. Dalam posisi yang paling rendah, dalam posisi yang sukar seperti ini, Rasul Paulus menasihatkan kita, menasihatkan juga orang-orang yang ada di dalam kapal, supaya kamu tetap bertabah hati. Untuk bisa bertabah hati, kita berarti harus tenang. Untuk bisa bertabah hati, kita tetap harus punya pegangan yang luar biasa. Dan dalam tetap bertabah hati itu dikatakan, enggak, kita enggak akan mati. Enggak, kita enggak akan binasa. Enggak, kita akan dengan keadaan-keadaan yang terus menghantam kita, yang terus mengelilingi kita, ini kita enggak akan dibuat binasa kok. Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, yang bangkit buat kita, yang hidup dan saat ini sudah menjadi Raja, dan kita sedang menantikan keberadaannya untuk turun ke dunia untuk menjemput kita di atas awan-awan. Enggak akan membiarkan kita binasa hanya karena kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Yesus sudah capek-capek memberikan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib. Masa dia yang sudah mau menyelamatkan kita akan membiarkan kita binasa karena masalah-masalah kita? Enggak. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karena kita percaya kepada kebangkitannya, maka dikatakan juga di dalam firman Tuhan, karena kita mati bersama dengan Tuhan Yesus dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga akan memimpin kita kepada kemenangannya, sama seperti yang pernah Tuhan berikan melalui firman. Nah, sekarang poinnya adalah kepentingan bukan Tuhan yang menjadi titik persoalan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, Yesus yang terus membimbing kita, Yesus yang terus memimpin kita. Poinnya sekarang adalah di kita. Adakah kita bisa tetap tenang sehingga pada saat dengan ketenangan itu kita mampu mengatasi semuanya dengan baik. Kita lanjutkan di ayat 23 sampai 25. Apa sih yang dialami dan apa sih yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi dasar sampai Paulus mengatakan kita bisa tenang, kita tenang, tabah, nggak akan ada binasa. Ayat 23 sampai 25 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah
oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Lihat bagaimana hubungan Paulus dengan Allah yang dia kenal di dalam Yesus, yang begitu kuat sampai dalam keadaan sulit sekalipun Allah memberikan pernyataan melalui malaikatnya. Dan dicatat oleh Lukas, dan Lukas menyatakan bahwa karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Penglihatan memang tidak semuanya bisa kita alami, tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita keteguhan. Kalau kita ini tetap bersama dengan Allah, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang sama, bahwa kita dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut. Kalau tadi di ayat 24 katakan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Pak, kan nggak ada informasi yang menunjukkan bahwa Paulus akan tenang-tenang saja di kapal, atau Paulus tidak akan mengalami karam kapal. Tidak, Pak. Betul. Tetapi kita bisa melihat bahwa Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Itu adalah satu pernyataan bahwa Paulus ini pasti sampai di Roma. Walaupun dalam keadaan sulit sekarang pun pasti akan sampai ke Roma, dan dia harus bertemu dengan kaisar. Ini satu gambaran. Mungkin pada saat kita mengalami kesulitan, maka kita harus sadar bahwa kita ada tugas yang Tuhan ingin lakukan dalam kita untuk kita kerjakan. Dan kalau tugas itu belum selesai, Tuhan tidak akan membuat kita binasa. Dan yang menarik lagi, orang-orang yang bersama-sama dengan kau karena karunia Allah. Jadi gara-gara Paulus, mereka semua satu kapal akan selamat. Barang-barang bagaimana? Mau nggak mau ya kerugian karena kebodohan daripada mereka. Ya barang-barang harus berbuang. Kan kita lihat nanti bagaimana kalau kita baca semuanya, kita bisa melihat bagaimana mereka harus membuang gandum, mereka harus buang barang-barang dan sebagainya. Dan akhirnya mereka harus terdampar di satu pulau, dan mereka memang selamat, tapi semua barang-barang hancur. Ada ketenangan yang luar biasa karena Rasul Paulus sadar siapa dirinya. Ada ketenangan yang luar biasa karena Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan beserta dengan dia. Ada ketenangan yang luar biasa karena apa? Karena dia yakin ada tugas yang harus dia selesaikan, dan dia pasti ada terus dalam bimbingan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, adakah kita ini yakin bahwa kita punya tugas yang Tuhan sedang siapkan untuk kita kerjakan? Adakah kita tenang karena kita sadar bahwa kita menyembah Allah yang hidup dan yang luar biasa itu, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Dan adakah kita sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah milik Allah? Kalau kita sadar bahwa kita milik Allah, kalau kita sadar bahwa kita ini menyembah Yesus yang adalah Allah, dan kalau kita sadar bahwa kita punya tugas yang sudah Tuhan persiapkan buat kita, kenapa kita harus takut dalam menghadapi semua permasalahan yang datang bertubi-tubi? Kenapa kita harus bingung dengan keadaan situasi yang sedang kita alami saat ini? Ayo, punyakan dirimu tetap tenang di dalam hal bersama dengan Tuhan. Yuk kita lanjutkan di ayat 34 dan 36. Karena waktu kita harus lanjut. Ayat 34 sampai 36. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat bahwa
Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka harus makan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di King James Version ini dikatakan engkau seharusnya memakan sejumlah daging, sepotong daging. Dan akhirnya pada saat dipecahkan, mereka makan dan mereka menjadi kuat. Dan mereka juga makan sepotong daging. Jadi bukan hanya makan biasa saja, jadi ada roti dan ada daging. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sampai mengingatkan mereka, saking takutnya mereka nggak mau makan. Mereka nggak berani makan, mereka nggak mikir makan. Yang mereka pikirkan, ya apa aku bisa selamat, ya apa aku bisa selesai, ya apa ini kok gemuruhnya makin luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, satu hal kita juga harus sadar. Kita harus menjaga tubuh kesehatan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita harus kita jaga. Kadangkala dalam kesesakan kita, kadangkala dalam saat kita mengalami kesulitan kehidupan kita ini yang begitu mencekam kita seringkali nggak makan, kita nggak memperhatikan tubuh kita nggak memperhatikan jiwa kita. Padahal roh, jiwa, dan tubuh merupakan satu kesatuan. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah makan, tetaplah kita melakukan tugas-tugas kita untuk menjaga kesehatan kita. Karena apa? Kalau kita sampai sakit, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk setelah kita mengalami tekanan-tekanan itu, ruginya double, ruginya dua hal. Karena apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan juga kita juga akhirnya harus memperhatikan tubuh kita yang akhirnya kena sakit. Oleh karena itu, miliki ketenangan di dalam engkau menghadapi segala sesuatu. Dan dalam menghadapi tenang itu, tetap makan. Saya nggak bilang untuk makan banyak-banyak, akhirnya kita jadi kegemukan. Karena apa? Ada juga secara psikologi, orang yang stres itu makan biar banyak, dan itu salah di hadapan Tuhan juga. Makan secukupnya. Makan secukupnya. Hanya untuk membuat badan kita menjadi lebih baik. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan menjadi kuat. Kuat bukan karena apa-apa, kuat karena Tuhan sendiri sudah memberikan kekuatan kepada kita, baik dari firman maupun dari kesehatan kita. Mari kita juga pelajari Yesaya 38 ayat 16 sampai 17. Yesaya 38 ayat 16 sampai 17. Ini doa seorang yang sakit. Ini doa seorang yang sedang bergumul di dalam kehidupan dia, dan dia harus sedang mau menghadapi maut. Hizkia, Raja Hizkia sudah dikatakan oleh Yesaya, engkau harus mati, engkau pasti mati, aku pulang, aku mati. Tapi Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, dan di dalam Yesaya 38 ayat 16 dan 17. Perhatikan dan coba terapkan itu di dalam kehidupan kita. 2, 3. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Kita juga harus belajar seperti Hizkia. Kita perlu berseru kepada Tuhan dalam kita menghadapi semua permasalahan ini. Kita penting sekali tetap berhubungan dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan meyakini bahwa kita ini perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, hendaknya kita kembali berharap kepada Tuhan dan meminta Tuhan sendiri menenangkan roh kita. Nggak ada yang bisa menenangkan kita, apalagi masalah kita begitu kacau. Nggak ada. Cuma Tuhan yang bisa lakukan itu, dan cuma Tuhan Yesus yang bisa menenangkan. Bukankah Tuhan Yesus sudah katakan, marilah engkau hai yang lesu dan lemah, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan engkau kelegaan. Pikulah itu, karena di dalam aku engkau akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada kita. Jadi yang pertama, kita harus datang. Untuk bisa kita menghadapi segala sesuatu ini, kita harus tenang. Kita harus bisa meminta Tuhan menenangkan roh kita, sehingga dengan roh kita yang tenang itu, kita bisa minta Tuhan untuk sembuhkan segala sesuatunya dan menjauhkan kita dari hal-hal yang berbuat dosa,
Kalau perlu kita bertobat dari perbuatan kita yang salah. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau engkau tadinya mendengarkan aku, sekarang kamu nggak akan mengalami kerugian. Tapi sekarang karena kamu mengalami kerugian, minta ampun, bertobat. Datang ke hadapan Tuhan dan selesaikan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian kita minta Tuhan tenangkan roh. Kalau tenang roh kita, kalau kita juga sehat di dalam semua yang kita lakukan dan kita minta sama Tuhan, maka kita mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Yang pertama, tenangkan roh kita dengan cara kita minta Tuhan untuk benar-benar berharap dan hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan. Yang kedua, Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Kalau tadi yang pertama kita minta Tuhan menyelesaikan kita, maka saat ini kita juga perlu melakukannya untuk tubuh kita. Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Itu perintah dan Rasul dan Daud juga menyampaikannya kepada kita. Yang kedua, kita harus perintahkan kepada jiwa kita, kepada tubuh kita, hai jiwa tenang, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ingatkan diri kita bahwa jiwa kita, rohmu tenang tapi pikiranmu nggak tenang, sama saja. Rohmu tenang, jiwamu nggak tenang, tubuhmu pasti juga nggak akan tenang. Tapi kalau engkau memerintahkan, karena kita sudah minta Tuhan untuk memberikan roh yang tenang, jiwa kita harus perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, hai jiwa, engkau harus tenang karena Tuhan sudah melakukan hal yang baik. Sudahkah kita memerintahkan? Bukankah kita punya kuasa dan otoritas daripada Tuhan Yesus untuk membuat kita menjadi tenang? Karena kita bisa memerintah, sama seperti Daud memerintah jiwanya, kita pun juga bisa memerintah jiwa kita. Yang ketiga, Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Yesaya 32 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini didapatkan pada saat Yesaya memberikan satu peringatan dan memberitahukan tentang kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Dikatakan yang ketiga, kita perlu punya kebenaran. Karena di dalam ada kebenaran, ada damai sejahtera. Di dalam kebenaran itu ada ketenangan. Apa itu kebenaran? Jelas Yesus sendiri katakan kebenaran itu adalah firman. Dan kalau yang ketiga ini, kalau kita sudah meminta sama Tuhan, doa, minta rohku kita ditenangkan, lalu kita minta Tuhan untuk perintah, kita bisa perintahkan jiwa kita untuk tenang. Yang ketiga, pakai diisi firman. Isi dengan firman, isi dengan firman, isi dengan firman, dan isi dengan firman. Karena hanya firman yang akan membuat kita kokoh dan membuat kita teguh. Dan kita membuat kita teduh. Sehingga kita juga bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan kita akan melalui firman, kita akan mendapatkan pencerahan dari Allah, wahyu dari Allah, rema dari Allah, untuk kita bisa menghadapi permasalahan. Yang terakhir, kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu.
sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Apa sih yang seringkali membuat kita banyak masalah? Apa sih yang membuat kita tidak tenang? Kepo. Kita sering bingung, kita sering pusing dengan informasi-informasi yang ada di handphone, yang ada di segala sesuatu, yang pernah kita dapatkan dari orang-orang yang lain dan sebagainya. Dan itu membuat kita tidak menjadi orang yang hidup tenang. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan yang keempat. Kalau kita sudah minta di hadapan Tuhan, kalau kita sudah minta Tuhan berikan aku roh yang tenang. Kalau kita sudah perintahkan, hei jiwaku tenang. Yang ketiga kita isi dengan firman. Yang keempat, ya hidup dengan tenang. Kalau kita hidup dengan tenang, nggak ngurus persoalan orang lain, urus diri sendiri. Kemudian bekerja dengan tangan. Kita seringkali lupa. Akhirnya karena sibuk ngurusin orang lain, kita lupa bekerja. Bekerjalah. Ayo bekerja. Dan dengan kita bekerja, kita jadi nggak bergantung pada orang-orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai di mana? Adakah engkau tenang di dalam menghadapi segala sesuatu? Hadapi dengan segala ketenangan, maka engkau bisa menghadapi segala sesuatu. Minta roh Tuhan, minta Tuhan untuk kita menjadi roh yang tenang. Yang kedua, perintahkan jiwa dan tubuh kita. Yang ketiga, firman kuatkan dalam hidup kita. Karena kita tidak akan kuat dalam menghadapi masalah tanpa firman. Dan yang keempat adalah kita harus belajar hidup tenang. Nggak ngurusin yang aneh-aneh. Cukup ngurusin persoalan kita. Nggak usah bingung dengan omongan-omongan orang lain. Dan juga kita biar jadi bisa hidup dengan tenang di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita akan dianggap orang sebagai orang yang sopan. Dan kita nggak perlu bergantung pada mereka. Cukup bergantung pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Dia mengerti, dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau belajar
Jangan firman itu hanya sampai di pikiran kita, tapi kita coba masuk sampai hati kita. Mari kita berdoa. Kita coba renungkan firman Tuhan. Adakah kita sedang tenang dalam menghadapi segala persoalan yang menghantam kita, yang terus bertubi-tubi menghantam kita? Pada saat menghantam bertubi-tubi, adakah justru malah kita panik, cemas, dan sebagainya? Sehingga hari ini Tuhan mengajak kita untuk belajar, yuk kita tenang. Tenang seperti Rasul Paulus menghadapi permasalahan di kapal karam, 14 hari lebih tidak mengalami matahari dan bulan dan bintang, artinya tidak ada kecerahan, justru ada badai dalam kehidupan dan sebagainya. Dan itu membuat kita harus merenungkan. Untuk kita bisa tenang, hanya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Datang pada Tuhan, minta Tuhan menenangkan roh kita. Kalau kita sudah minta Tuhan untuk menenangkan roh kita, Tuhan kita juga minta kita bicara kepada jiwa kita. Hai jiwa dan hai tubuh, engkau tunduk, dan engkau harus tunduk. Karena aku sudah punya roh yang tenang, hai jiwaku tenang dan tubuhku tenang. Untuk bisa membuat roh dan tenang dan tubuh jiwa menjadi tenang, maka kita harus mengisinya dengan firman. Karena firman adalah kebenaran, dan dalam kebenaran ada damai sejahtera, di dalam kebenaran ada ketentraman dan ada kelimpahan bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, ayo belajar untuk hidup tenang. Jangan kepo, jangan mau tahu urusan orang lain, jangan sibuk kemana-mana. Dan apapun yang orang lain lakukan kepada kita, itu urusan Tuhan dengan mereka. Kita telah belajar hidup tenang, santai, ngikutin apa maunya Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan. Sekiranya firman hari ini menegur, menemplak. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita bertobat, minta ampun, dan biarlah kita bisa menghadapi tahun ini dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Dan dengan demikian kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman, bahwa kami Tuhan semakin takut hormat akan Kau dan memuliakan nama. Ampuni kami kalau kehidupan kami justru tidak tenang karena kesalahan kami, karena kebodohan kami, karena kami kepo, karena kami suka mengurus orang lain, karena kami sendiri Tuhan tidak bersandar dan berharap kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk kami boleh tetap tenang. Kami boleh Tuhan untuk terus Tuhan bersandar kepada Engkau, dan kami mau merintahkan tubuh jiwa kami untuk tetap tenang. Tidak kepo, tapi justru mencari firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati Tuhan, berkati kami, urapi kami, berkati umat, berkati kami semua ini. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan gembala-gembala yang ada Tuhan, Kau sertai, dan bawa Tuhan semakin mempermuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa gereja-Mu Tuhan, bawa diri kami Tuhan, untuk boleh semakin takut hormat akan Kau dan hidup di dalam Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Satukan hati saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah hari-hari kami, hari-hari yang dipenuhi oleh Tuhan. Hari-hari kami, hari-hari yang terus menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati kami di dalam kehidupan kami, kerohanian kami semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati hidup pernikahan kami, berkati pelayanan kami, berkati juga seluruh keluarga besar kami, supaya semuanya takut akan Tuhan dan mulai mengisi hidup kami dengan kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau sukacita. Diberkatilah engkau, diberkati pekerjaanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu.
Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu yang beribadah di GBI Siloam, Pare Kediri. Terima kasih Pak Gembala, Pak Hari, ucap syukur, terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi firman. Kiranya firman yang barusan tadi kita dengarkan boleh menjadi berkat dan seluruh jemaat GBI Siloam mendapatkan kasih Allah dan sejahtera. Salam dari saya Pak Tantra, dan biarlah kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan berkat Allah turun atas kita semua. Damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kita semua, dan perlindungan daripada Roh Kudus ada pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersorak surga, surga. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya Yesus.